Kalau lo nolak ya sudah, gue tidak mau memaksakan yang bukan circle kita lagi, yang di luar circle kita yang sudah merucut itu untuk dipaksakan masuk ke circle kita. Itulah di episode kedua Free Journal. Kali ini gue akan membahas circle gue yang tadinya gede jadi menciut ya. Ya lo pernah ngerasain itu gak sih? Dulu kayaknya lo punya banyak komunitas, punya banyak teman, punya banyak yang katanya dulu sahabat. Sampai akhirnya pada saat hari ini kayaknya cuma 2 atau 3 yang benar-benar bisa diandalkan, bisa benar-benar menemani lo pada saat lo sulit, pada saat lo pengen senang-senang juga nggak bisa nemenin ya, karena memang ujung-ujungnya nanti cuma dikit. Kayak gue salah satunya contohnya ya, gue ini dari SMP ini punya circle, punya komunitas cukup banyak ya, bisa dibilang punya geng cukup banyak. SMP ada 2, SMA tambah lagi 2, kuliah makin banyak. Sampai akhirnya gue ngerasa orang-orang yang ada di samping gue, sahabat-sahabat gue itu cuman menciut, akhirnya jadi cuman mungkin paling banyak 3 orang ya. Mungkin juga kalau benar-benar sih cuman 2 kali ya. Itu kerasa banget. Kemarin ada contoh gue yang gue ngerasa, akhirnya gue bilang sama istri gue, kayaknya ini udah beda deh orang-orang ini ya, teman-teman gue ini. Pada saat kita punya kebiasaan setiap, jadi geng yang ada itu biasanya gue bikin grup ya di WA. Ini udah nih, ada yang paling deket dulu, paling deket ke gue, grup geng ini. Seperti biasa kita tiap tahun selalu ngadain buka bersama, bukber ya. Udah berapa tahun terakhir ini kayaknya udah mulai beda. Kayaknya gue nggak bisa weekend, gue nggak bisa weekdays. Jadi akhirnya satu dan yang lain tuh nggak bisa waktunya. Sampai akhirnya tahun ini gue ngerasa, bukber yuk, gue bilang di WhatsApp kan. Terus langsung ada 1 orang 2 orang ngomong gini, aduh gue kayaknya nggak bisa deh, soalnya jalanan macet dan gue terlampau capek segala macem. Oke, gue bilang, tapi dalam hati gue bilang gini, kan belum kita rencanain ya kapan ya, hari apa, tanggal berapa gitu ya. Kalau udah nolak duluan ya, kenapa ya? Dari situ setelah sekian lama gue baru sadar, oh iya ternyata yang menemani gue, ternyata yang benar-benar merindukan momen pada saat geng itu berkumpul mungkin nggak banyak gitu ya. Mungkin salah satunya gue, atau gue satu-satunya doang gitu ya. Dan akhirnya gue sadar, oh iya, di masa gue ini kan nggak melulu selalu enak gitu ya. Ada masa susahnya segala macam, ada masa-masa yang badai, ada masa-masa yang enak gitu ya. Gue ngerasa pada saat masa-masa yang susah, masa-masa yang badai gitu, ternyata memang yang selalu kemanapun gue berada dan gue minta bisa dibilang pertolongan dan lain-lain, cuma 2 dong. Akhirnya gue sadar itu setelah kejadian beberapa anak langsung menolak, gue nggak bisa nih loh. Ya udah, oke. Oh ya, gue ngerasa akhirnya bener. Akhirnya gue sadar, oh ya benar, circle gue udah menciut ya, bukan mengecil, menciut lebih tepatnya. Dan gue rasa seperti itu. Apakah ada yang salah dengan perubahan itu? Ya gue rasa ini bagian dari perjalanan hidup ya. Mungkin gue pun dianggap seperti itu sama geng gue yang lain, atau temen gue yang lain. Mungkin ketika mereka susah, mungkin gue terlihat gak nemenin mereka gitu ya, mungkin ya gitu ya. Ya itu sih menurut gue, itu tuh kalau gue bilang orang semakin menyusut tuh ya, itu perjalanan hidup, gue setuju. Tapi juga mungkin kayaknya takdir kita ya untuk bersama teman-teman kita yang mana aja gitu ya, kalau gue bilang ya. Kayak siapa sih temen lu yang tahu semua tentang lu, yang menemani lu ketika lu drop banget, ketika lu hancur habis-habisan? Ya tentunya bukan orang yang menolak pada saat gue ajak bukber ya. itu menyedihkan banget. Padahal gue sama beberapa anak itu gue deket banget. Bisa dibilang pada saat itu setiap hari bareng, dan gue nggak ngerti ada masalah apa dan lain-lain. Tapi ya oke, kalau memang lo sedekat itu dengan temen lo, gue rasa mau ada masalah sedikit pun atau apapun, kayaknya bisa didiskusiin ya, bisa diomongin baik-baik. Nggak lo diem gitu segala macam dan lo menghindar. Ya sudah, gue pikir akhirnya ya sudahlah, inilah hidup, circle lo menciut. Nah, kalau lo gimana teman-teman? Apakah sama juga seperti gue? Tapi memang benar sih, gak semua orang bisa
bersama kita pada saat badai itu, gitu ya. Hanya orang-orang pilihan aja, mungkin hanya orang-orang yang ditakdirkan untuk bersama kita pada saat badai itu. Gak semua. Ketika memang ada banyak perubahan ketika kita dari kita single akhirnya kita punya keluarga, itu beda jelas ya. Tapi yang berjalan bersama kita tuh gak banyak. Itulah kenapa kalau gue lihat circle kita itu semakin menciut. Ya emang kadang-kadang ya itulah hidup ya. Gue kayak ini baru tahun ini kejadian itu. Gue kayak, kalau lu langsung nolak, ini berarti emang lu kagak mau kali ya bukber gitu ya. Padahal kan bukber biasanya kan buat ajang kangen-kangenan gitu kan ya. Kok lu langsung nolak? Kenapa sih? Oh ya sudah. Kalau lu nolak ya sudah. Gue tidak mau memaksakan yang bukan circle kita lagi, yang di luar circle kita yang sudah merucut itu untuk dipaksakan masuk ke circle kita. Itulah hidup teman-teman. Dan hari ini gue cerita soal itu. Teman-teman kalau yang punya kisah yang sama, silakan tulis aja di kolom komen ya. Besok gue datang lagi untuk bercerita lagi ya. Sampai ketemu di next video di acara Free Journal. Bye.